Dan mereka yang dulunya tukang minyak kembali sekarang jual minyak lagi, bahkan ada yang sudah kembali jadi tukang parkir. Hah? Tukang parkir? Betul. Tukang parkir, Beb. Hah? Karena bisa dengan kebutuhan sehari-hari. Oh, sudah tidak jadi Habib. Enggak sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Sobat guys yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mohon maaf sobat guys ya, saya nggak pakai baju karena ini gerah ya sobat guys, panas. Sobat guys, di video kali ini kita akan nyimak video ya obrolan daripada Guru Gembul ya dan juga Imaduddin Usman ya sobat guys. Oke, kita langsung simak dulu videonya. Masalah polemik nasab itu beliau ikutan adalah karena untuk dalam tanda kutip menjaga akidah dan syariah Islam, bahwa dalam syariah Islam itu egaliter, semuanya sama dan tidak ada hierarki yang didasarkan pada keturunan, begitu. Iya. Jadi Bapak tuh tujuannya ngikut polemik nasab itu penegasannya di situ. Menekankan bahwa tidak ada rasisme dalam Islam. Tidak ada rasisme semua dalam sama. Islam. Karena yang dibedakan hanyalah ketakwaan. Itu saja sebetulnya. Jadi Pak, punten ini mah. Ya, punten. seandainya keturunan Nabi itu ada, maka tetap aja kita boleh kritik, boleh koreksi, dan beliau tidak memiliki keistimewaan khusus dalam agama gitu. Dalam agama mereka tidak memiliki istimewa apapun kecuali dianggap ada kelebihan sedikit lah. Contoh lah seperti kita menghargai sekarang anak camat, anak bupati. Oh gitu. Iya. Itu aja sebetulnya. Tapi kalau dalam konteks ibadah ya enggak, sama aja. Belum tentu juga sekarang orang turunan Nabi itu lebih khusyuk dari sekarang yang bukan non Nabi, enggak, belum tentu juga. Bahwa ada dalil, misalkan mereka biasanya mengemukakan kalau kita tidak percaya kepada mereka, maka kita tuh tidak dapat syafaat dari mereka gitu. Oh iya, kita bukan nggak butuh syafaat dari mereka jawabannya. Gampang. Jadi nggak apa-apa ya. Iya. Kiai Imad ini kayaknya pengen ngomong dari tadi. Tapi Kiai Imad ada yang mau ditambahkan? Ya, itu mengenai dari motivasi dari Kiai Alawi tadi itu sebenarnya begini. Jadi nasab atau keturunan Kanjeng Nabi itu mempunyai sebuah kekhususan. Dia itu laikun li ayyuk tadabih, mempunyai kelayakan untuk dijadikan suri tauladan. Dan dari berbagai macam jalur keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu hanya klan Ba'lawi ini dari yang mengaku sebagai turunan Nabi yang memiliki kelainan. Oh, kelainan satu, kalau misalnya dia itu diakui sebagai turunan Nabi oleh orang-orang itu, dia memiliki kecenderungan untuk mendominasi, menghegemoni, dan menciptakan otoritas khusus bagi mereka. Kemudian ajaran-ajaran yang berbeda dengan para keturunan Nabi yang asli, yaitu seperti ingin dihormati lebih dari orang lain. Dan ini tidak ditemukan di dalam sejarah tentang keturunan Nabi di masa lalu yang lain. Dari jalur lain tidak ada seperti itu. Ini sebentar, butuh penegasan bahwa keturunan atau orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi itu bukan hanya dari Ba'lawi, tapi dari banyak klan, banyak. Tapi hanya dari klan Ba'lawi ini saja yang mendoktrinkan untuk mengistimewakan silsilah mereka. Betul. Yang lain tuh banyak sebenarnya. Banyak dari berbagai macam jalur, bahkan Ba'lawi ini hanya satu klan kecil, walaupun banyak dia, tetapi memiliki ajaran-ajaran yang lain dari keturunan Nabi yang asli, seperti ingin dihormati lebih dari orang lain, bersama dengan telah nyatanya keterputusan nasab mereka itu. Saya yakin dari mereka itu sebenarnya kalau mau jujur itu sudah mengakui bahwa nasab mereka putus. Tapi wa ma'adzalika, bersamaan dengan itu mereka itu terus untuk menganggap orang-orang itu tidak terlalu peduli dengan kajian-kajian ilmiah. Jadi doktrin dan framing bagi mereka itu lebih diutamakan untuk membangun otoritas dan hegemoni di tengah-tengah masyarakat yang dinilai oleh mereka itu bodoh. Nah, inilah tugas kita sebagai orang-orang yang sedikit diberikan pencerahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pencerahan an-nasihah, ketulusan kepada saudara-saudara kita, bahwa sesungguhnya pengakuan mereka ini adalah pengakuan palsu. Saya dapat bertanggung jawab di dunia dan di akhirat, saya ulang-ulangi itu, bahwa mereka ini betul palsu, mereka ini betul-betul Nabi, dan apa yang mereka sampaikan itu bukan untuk kalian, tapi untuk mereka sendiri. Kalau misalnya dikatakan oleh Guru Gembul tadi, bagaimana
apa misalnya orang-orang yang apa namanya itu ngurusi nasab orang gitu kan. Ya apa untungnya buat mereka ngurusi nasab orang? Ya. Kita balik bertanya, kenapa ente ketika itu diputuskan bahwa nasab ente terputus, nasab ente palsu, ente kepanasan kebakaran jenggot? Kalau ente tidak merasa bahwa nasab ente itu tidak penting, maka ente tidak akan marah ketika kita mengatakan nasab ente putus. Toh nasab apa mau nyambung mau putus itu tidak ada artinya bagi dia misalnya. Tapi tidak begitu dengan Mbak Alawi. Dia merasa penting pengakuan orang itu, bahkan dia datang ke kiai-kiai, ke ulama-ulama yang mau membantu mereka untuk mengatakan, memberikan testimoni bahwa nasab mereka ini adalah nasab yang tersambung. Untuk apa? Agar orang-orang bodoh-bodoh itu masih mempercayai mereka. Karena mereka tahu bahwa orang bodoh itu kadang-kadang masih mengakui ucapan-ucapan apa simbolis dari seorang ulama. Walaupun tanpa fakta dan tanpa data, udah husnudon saja. Iya, Husnudon itu haram hukumnya untuk sesuatu yang jelas sudah selain apa berbeda, terbalik 180 derajat dari apa yang kita husnudon nih. Kalau sudah terbukti salah, itu haram hukumnya kita husnudon. Gak boleh kita husnudon kepada garam kalau garam ini kita sudah rasakan dia itu asin, kemudian kita husnudoni dia manis. Ini dalam apa narasi Guru Gembul disebut dengan kebenaran ilmiah yang indrawi gitu. Yang nggak boleh kita apa namanya itu menghusnudoni sesuatu yang tidak logis. Ya kan ilmiah itu dia harus logis, dia harus empiris, harus verifikatif. Kemudian juga harus pragmatis. Ada aksiologi di situ. Apakah ada ketika kita mengungkapkan kebenaran ini manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat? Ya jelas ada. Buktinya pendawiran di mana-mana. Setelah bab nasab ini, isu nasab, diskursus nasab ini kemudian muncul, pendawiran turun 99%. Sehingga para kabib-kabib yang biasa dawir itu sekarang ada yang jual minyak wangi lagi seperti dulu dan leluhur-leluhur mereka. Kemudian orang-orang yang inferior dari keluarga-keluarga kerajaan, keturunan Siliwangi, keturunan Sunan Gunung Jati, keturunan Sultan Hasanuddin, mereka yang selama ini ditekan secara spiritual, secara mental, ini sekarang tumbuh superioritasnya. Bahwa memang kami anak raja, kami adalah keturunan orang-orang besar, dan mereka yang dulunya tukang minyak kembali sekarang jual minyak lagi, bahkan ada yang sudah apa namanya itu kembali jadi tukang parkir. Tukang parkir? Betul. Tukang parkir, Beb. Hah? Karena bisa dengan kebutuhan sehari-hari. Oh, sudah nggak jadi Habib. Enggak sudah. Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu Habib Ali Al-Atas ini. Al-Haddad. Al-Haddad. Nah, ini Habib ini dulu. Yang baca ratib diserang. Iya. Nah, itu. Yang baca Ratibul Haddad. Setiap Ramadan saya memimpin di Masjid Serang, Masjidnya Abah. sekarang kembali ke jual baju. Jual baju. Tidak jadi Habib lagi. Tidak jadi. Kenapa kok tidak jadi? Udah nyari uang yang ikhlas buat makan tiap hari. Iya. Alhamdulillah. Sekarang banyak Habib penipu-penipu ya. Jangan dia jadikan Habib contoh. penipu itu orang Habib yang Syiah. Oh. Celah Abu Bakar, Umar, Utsman. Oh iya. Orang-orang semua dicelai. Seperti jenggot Habib. Oh gitu. Ada yang biasanya dia itu hanya menjadi pengusaha travel, sekarang buka lagi travel umroh. Kan ini halalan thayyibah. Oh iya. Bagus sekali kan? Berarti diskursus nasab ini Guru Gembul ada manfaat secara aksiologis selain dari dirinya sendiri yang memang adalah sebuah kebenaran secara ontologis dan epistemologis, tapi secara aksiologis ada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama umat Islam, terutama umat Islam NU, yang di dalam salah satu ajarannya ada sebuah poin untuk mencintai keturunan Nabi, walaupun tidak ada dasar dalil dari agama yang kuat, dari Al-Quran dan hadis tidak ada. Yang ada itu adalah tentang kewajiban kita mencintai Allah, mencintai Rasul dan ahli bait. Ini ada dalilnya. Tiga ini ada dalilnya. Tetapi mencintai keturunan Nabi, keturunan ahli bait tidak ada dalilnya. Nah, sahabat KS, dalam masalah pembatalan nasab yang Imaduddin Utsman itu gembor-gemborkan, sahabat KS ya, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, saya tidak setuju kalau misalkan Imaduddin Utsman itu membatal-batalkan nasab daripada Ba'alawi. Tapi kalau misalkan tujuannya itu dalam masalah akhlak ya menjalurkan mengarahkan akhlaknya daripada para habaib, saya setuju, sahabat KS. Karena kan al-walad mir'atul walid.
anak itu cerminan daripada orang tua. Kalau misalkan para habaib ya akhlaknya jelek, itu tidak mencerminkan daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan akhlaknya daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya itu terpuji, ya, akhlaknya itu baik, akhlaknya itu suri tauladan, ya, yang pantas kita contoh lah, uswatun hasanah, contoh yang baik gitu loh. Kalau misalkan Imaduddin Utsman itu mengarahkan, mengajarkan, ya, mendidik lah, diedukasi lah untuk akhlaknya para habaib, saya setuju sahabat guys, karena kan yang namanya keturunan Rasulullah itu harus menjadi cerminan daripada Rasulullah. Rasulullah saja akhlaknya mulia, akhlaknya terpuji, masa ini para habaib akhlaknya tidak terpuji sahabat guys, begitu. Jadi kalau misalkan akhlaknya buruk gitu ya, itu seolah-olah menjelekan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun para habaib itu adalah makhluk biasa, manusia biasa, tidak dimaksum gitu loh, ya. Tapi kalau misalkan pembatalan nasab, saya tidak setuju sahabat guys, ya. Husnudon itu harusnya itu kepada yang baik katanya, ya. Masa kita itu husnudon kepada garam yang udah jelas garam itu pahit, kita husnuzon aja garam itu asin, itu zohir, secara zohir gitu kan. Nah kan ini nasabnya daripada Ba'alawi itu bukan perkara zohir gitu ya, yang kelihatan kan susah gitu kan. Kalau misalkan jalur tes DNA dan ini itulah gitu ya, harus ada bukti fakta nyata gitu, harus ada kitab sejaman bahwa para habaib itu benar zuriatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Toh ketika dites DNA DNA-nya itu G katanya Yahudi. Aduh, kalau misalkan secara tes DNA kalau kita lihat ke atas lah, kalau misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan misalkan ya, memang ya, Rasulullah itu keturunan daripada Nabi Ibrahim, jalurnya daripada Nabi Ismail, ya. Nabi Ismail ke bawah, apakah itu garis keturunan daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ke bawah sampai kepada Rasulullah itu gennya itu haplogrup J? Kalau misalkan itu J haplogrupnya, lalu bagaimana dengan anak Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ishak? Kan itu keturunan Nabi Ishak itu banyak sekali menjadi Yahudi. Kalau misalkan para habaib ini dibilang Yahudi, ya, keturunan Yahudi, lalu bagaimana dengan Nabi Ishak itu ya? Nabi Ishak itu kan ke bawahnya itu banyak sekali yang menjadi Yahudi. Kalau misalkan keturunan Nabi Ishak itu adalah garis keturunannya haplogrup G, otomatis dong menjelekan daripada Nabi Ibrahim. Begitu sobat guys ya. Jadi masalah nasab ini belum tentu lah bahwasannya keturunan daripada Nabi Muhammad SAW ke bawah itu berhaplogrup J. Karena kan makin ke bawah itu bisa berubah. Jadi kita ikuti aja para guru-guru kita, ya, husnuzon, ya, itu luar biasa baik ya. Kalau misalkan mereka benar keturunan Rasulullah, alhamdulillah dong, ya. Tapi kalau misalkan bukan, ya apa salahnya kita mencintai sama umat manusia gitu loh, ya. Kalau misalkan Imaduddin Utsman terus-terusan seperti itu gitu kan, membatal-batalkan nasab orang, menjelek-jelekan nasab orang, efeknya, dampaknya kepada masyarakat itu, mereka itu membenci kepada daripada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dianggap yang mengaku keturunan Rasulullah walaupun bukan habaib, nanti efeknya apa? Akan dijauhi, tidak disukai, takutnya dawir gitu kan. Lalu bagaimana kelak, ya? Nanti itu kan akan muncul sosok Imam Mahdi. Kan Imam Mahdi itu keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam jalurnya itu dari siapa, dari mana. Dampaknya itu kita itu nanti itu keturunan kita itu tidak akan
mempercayai daripada Imam Mahdi tersebut. Ya, bahayanya itu. Kalau misalkan Imaduddin terus-terusan seperti ini. Begitu sahabat guys. Jadi kita tarik kesimpulan lah. Saya ini bukan pro kepada para habaib ya. Bukan juga pro kepada Imaduddin, tidak sahabat guys ya. Tidak pro kepada dua-duanya, saya itu tidak. Kalau misalkan saya itu pro kepada Imaduddin, otomatis dong saya itu tidak akan disukai oleh para muhibbin. Kalau misalkan saya pro kepada para habaib, otomatis dong saya itu tidak akan disukai oleh para pecinta Zuriyah Wali Songo. Jadi saya di tengah aja ya. Saya bukannya membatalkan nasab daripada Ba'alawi, enggak ya. Saya itu cuman kalau misalkan Imaduddin Utsman itu mengkritisi daripada akhlak, oke lah ya, saya sepakat. Tapi kalau misalkan mengkritisi daripada nasab, saya tidak sepakat sahabat guys, begitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.